ya bicaranya begini, ikuti ajalah maunya Allah, maka Allah akan mengikuti maunya kamu. Maunya Allah apa kita ikuti, maka maunya kita akan diikuti. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Konsep kalau saya ngobrol dengan orang tabligh, ya bicaranya begini, ikuti ajalah maunya Allah, maka Allah akan mengikuti maunya kamu. Maunya Allah apa kita ikuti, maka maunya kita akan diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha mengikuti maunya Allah di dunia, maka begitu kita meninggal dunia, Allah akan mengikuti maunya kita. Subhanallah. Sekali lagi, menjadi hamba Allah. Baik, Ustaz, saya ingin sampaikan bagaimana Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menyebutkan, beliau ada 3 proses, kata beliau, ketika seseorang ingin menjelma menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengutip perkataan beliau bahwa ketika seseorang sudah berupaya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harus menyadari bahwa segala sesuatu termasuk dirinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan gagal kalau keakuan masih muncul dalam diri kita. Keakuan itu apa bahasa kitanya? Ya, keakuan kita. Oh, ini punya aku, ini bisa aku, ini mampu ku, semua begitu. Nggak ada. Semuanya lillah, milik Allah. Diri ini milik Allah, harta milik Allah, hidup milik Allah. Kalau seseorang sudah berada di poin ini, dia nggak akan berani melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu yang bukan miliknya untuk berbuat maksiat, berbuat salah, nggak berani. Pak, orang yang menyadari bahwa pandangan ini punya Allah, Bapak bisa memandang bukan karena diri tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak punya langkah bukan karena langkah diri tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan berani Pak memandang yang haram. Kenapa? Ini bukan punya saya, punya Allah. Jadi ada kesadaran bahwa segalanya punya Allah. Yang kedua, kata Imam Ja'far As-Shadiq menyebutkan, ketika seseorang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan benar, setelah mengakui bahwa semuanya punya Allah, bisanya dibisakan oleh Allah, kuatnya dikuatkan oleh Allah, pintarnya dipintarkan oleh Allah, mampunya dimampukan oleh Allah, sadar betul kayanya dikayakan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya dikuasakan, semuanya yakin itu. Yang selanjutnya, poin yang kedua, bersikap, bertindak, beramal sesuai maunya Allah. Apa maunya Allah? Kalau saya bekerja, apa maunya Allah di situ? Kalau saya bangun, apa maunya Allah di situ? Kalau saya bicara, apa maunya Allah di situ? Dengan bahasa lain, dia tidak mau keluar dari syariat Allah.
tidak mau melanggar hukum Allah, paham betul nggak boleh. Ketika saya keluar dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak jadi hamba Allah. Terus apa yang dibanggakan dengan kehidupan ini kalau saya nggak jadi hamba Allah? Maaf, Anda sedang maksiat misalkan, saat itu Anda sedang menjadi hamba syaitan. Terus nilai Anda di hadapan Allah seperti apa? Satu waktu kita sombong dalam kekayaan kita, dalam kepintaran kita, hei itu punya Allah, Allah nggak suka. Yang ketiga, supaya kita nyaman jadi hamba Allah, kalimatnya sederhana, ya, jangan mendahului Allah. Orang seringkali pusing Pak dengan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, seolah kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti aja ritmenya, jalani yang ada, ya, tanpa kita harus sengsara dengan perkara yang bukan kuasa kita. Ya, ada orang mau pensiun sudah pusing padahal pensiunnya belum. Ada yang mau tua udah pusing padahal tuanya belum. Iya. Halo? Ada nggak? Iya. Ngapain ya? Dia begitu repot memikirkan sesuatu. Iya. Nanti gimana Ustaz kalau gigi saya habis? Kalau saya jalannya udah nggak bisa. Saudara, wah, nggak usah berpikir ke arah sana lah. Ya, bahasa lainnya, jangan mendahului Tuhan. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Oh, ini bisa gagal. Jangan mendahului Tuhan. Berproses yang terbaik. Supaya apa? Supaya nyaman dalam kehidupan kita. Ada fakta orang yang mendahului, oh, berdasarkan analisis saya akan sukses. Ya. Halo. Tapi ternyata faktanya ia gagal. Apa yang terjadi, Pak? Merasa kecewa. Ya. Pada akhirnya putus asa. Bahkan ada orang yang kemudian bunuh diri. Ada lagi yang kesal sama Tuhannya sendiri. Iya, seolah Tuhannya nggak merestui. Iya. Padahal saudara yang dirahmati Allah, kita hanya menjalani kehendak Allah. Ikhtiar itu amal soleh, kerja amal soleh, ibadah ini amal soleh. Iya, segala sesuatu yang menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah ya trik singkat bagaimana kita menjelma menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira itu Pak untuk materi ini.